Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi sekarang kita akan membahas tentang kebijakan luar negeri dari sebuah negara kecil ya di ujung selatan dari planet bumi ya. Jadi kalau di utara, paling utara itu kita melihat ada Islandia di sana, ada Iceland ya, yang dekat Greenland itu pulau terbesar di dunia yang punyanya Denmark. Kalau di selatan kita akan bicara New Zealand atau Selandia Baru ya. Jadi sejatinya negara tersebut adalah negara yang pertama kali ini ditemukan oleh orang Belanda ya. Jadi baik William Jansson maupun Abel J. Tasman. Makanya namanya jadi Zeeland ya. Zeeland itu dari Zeeland ya. Z artinya laut, land artinya tanah. Jadi di Belanda itu ada sebuah provinsi ya, dari Seven Provinsen itu yang terkenal itu namanya adalah provinsi Zeeland. Jadi memang provinsi ini memang dikelilingi oleh wilayah perairan ya, makanya nah akhirnya disesuaikan dengan Inggris, disesuaikan dengan ejaan Inggris, jadi diganti jadi New Zealand ya. Jadi apa, tidak lagi Zealand tapi Zeeland. Jadi inilah adalah awal nama dari Selandia Baru yang terdiri dari dua pulau, gugusan kepulauan. Yang utara namanya TIK Maui, yang di selatan namanya Te Waiponamu. Jadi ada dua gugusan kepulauan ya di Selandia Baru. Jadi Te Ika Maui dan Te Waiponamu ya. Jadi ini kita berbicara sejenak tentang sejarah dari Selandia Baru ya. Jadi awalnya itu. Jadi pada awalnya memang ya kurang lebih seperti Australia. Jadi ini merupakan sebuah wilayah atau negara yang relatif baru ya di dalam proses berdirinya ya. Dan memang kita akan masuk langsung pada saat di mana ada seorang namanya William Hobson ya, yang menjadi gubernur Selandia Baru yang pertama kali secara resmi membuat apa yang disebut sebagai Traktat Waitangi tahun 1840 sampai 1841 yang menjadi bagian penting dari status resmi dari Selandia Baru sebagai bagian dari kerajaan Inggris, dan sekaligus ini menjadi apa yang disebut sebagai social and political arrangement antara Inggris dengan orang-orang indigenous people, orang-orang asli, yaitu orang-orang Maori, di mana akhirnya pemerintah Inggris dalam hal ini yang diwakili oleh William Hobson ini akhirnya bersepakat untuk menampung atau mengakomodasi eksistensi sekaligus keberadaan dari orang-orang kelompok indigenous people Maori ya. Jadi sampai hari ini maka tidak heran kalau Selandia Baru memang memiliki satu model, satu style yang berbeda dengan negara tetangganya Australia terkait dengan bagaimana treatment dan kebijakan mereka terhadap kelompok minoritas setempat ya. Jadi ini awalnya. Jadi ingat-ingat Traktat Waitangi 1840-1841 yang sekaligus menjadi sebuah local wisdom ya, ada sebuah kearifan, ada sebuah arrangement antara orang-orang kulit putih, orang-orang Inggris dengan yang namanya orang-orang kelompok indigenous people. Oke, saya langsung aja masuk ke pada saat awal abad 20 yang mana ada seorang perdana menteri yang bernama Richard Seddon ya. Richard Seddon ini adalah seorang perdana menteri yang dianggap menjadi founding father dari yang meletakkan dasar-dasar dari demokrasi dan kebebasan ya di Selandia Baru. Dan kita tahu bahwa Selandia Baru pada tahun 1893 adalah negara pertama di dunia yang menerapkan hak politik memilih dan dipilih kepada yang namanya kelompok perempuan ya. Dan sekaligus Richard Seddon adalah perdana menteri yang memang melakukan atau meletakkan fondasi dari demokratisasi dari negara tersebut ya, sampai akhirnya nanti kita masuk pada tahun 1907 ya, di mana tahun tersebut adalah momen awal dari sistem administrasi atau pemerintahan modern Selandia Baru yang ada sampai saat ini ya. Seperti halnya Australia, Selandia Baru pertama kali dipimpin oleh seorang premier ya, sebelum premier minister ya. Oke, dari sisi apapun Selandia Baru mungkin relatif kurang dinamis ya dibandingkan dengan tetangganya Australia yang memang memiliki satu modalitas, memiliki satu karakteristik yang mungkin lebih
ambisius ya terkait bagaimana mereka mengekspresikan kepentingan nasional mereka, terkait bagaimana geopolitik dan geostrategi mereka, terkait bagaimana mereka memiliki satu interaksi dan kontak dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia. Meskipun Selandia Baru seringkali juga menjadi bagian dari yang namanya ekspedisi dengan Australia, termasuk bagaimana Selandia Baru juga pernah terlibat di dalam Perang Dunia Pertama, kemudian juga Perang Dunia Kedua, kemudian juga perang-perang lain yang juga yang melibatkan Australia dan khususnya negara-negara Barat, khususnya Inggris dalam hal ini, termasuk juga di antaranya Amerika Serikat. Nah, dari sini saya akan langsung masuk pada kondisi setelah terjadinya, pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, ketika Selandia Baru dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Michael Savage yang kemudian diteruskan oleh Peter Fraser dan kemudian diteruskan oleh Sidney Holland. Dan disinilah kita akan memulai apa-apa yang terkait dengan dinamika kebijakan atau politik luar negeri Selandia Baru mulai dari setelah selesainya Perang Dunia Kedua sampai hari ini. Oke, nanti sebentar lagi kita lanjutkan. Oke, kalau kita bicara kebijakan luar negeri atau politik luar negeri Selandia Baru, kalau Australia kita sebut sebagai pragmatic neoliberalism, kalau Selandia Baru kita sebut sebagai konstruktif liberalism atau konstruktif neoliberalism ya. Jadi itu adalah definisi ataupun predikat dari karakteristik politik luar negeri Selandia Baru yang dalam hal ini terkait beberapa hal ya, fokus ataupun lokus dari kebijakan luar negeri Selandia Baru ini terkait sejumlah hal. Yang pertama adalah Selandia Baru adalah negara yang memiliki politik luar negeri yang suportif terhadap kosmopolitanisme dan berlakunya hukum internasional. Mereka adalah negara yang percaya kepada organisasi internasional, institusi internasional, rule of law sebagai bagian dari etika dan norma di dalam hubungan internasional. Yang pertama itu. Yang kedua, Selandia Baru adalah negara juga yang berpegang pada prinsip liberalisme, prinsip pada prinsip kebebasan, memberikan kemudahan dan kebebasan kepada yang namanya hak manusia dalam berekspresi dalam sisi apapun, termasuk diantaranya terkait dengan yang namanya prinsip demokratisasi, prinsip demokrasi. Yang kedua, yang ketiga, Selandia Baru adalah negara yang selalu mendukung pada yang namanya bentuk kapitalisme terbuka, pasar bebas, kemudian pasar bersama, liberalisasi ekonomi, liberalisasi pasar, privatisasi dan sebagainya. Jadi ini adalah model ekonomi atau model dari kebijakan ekonomi Selandia Baru. Yang ketiga. Yang keempat, Selandia Baru adalah negara yang berpihak kepada yang namanya rejim konservasi atau pelestarian lingkungan yang dalam hal ini memiliki konsekuensi pada beberapa hal ya, termasuk diantaranya pengurangan terhadap yang namanya emisi karbon atau emisi gas. Yang kedua adalah Selandia Baru adalah negara yang konsisten dalam mendukung yang namanya perlucutan senjata sekaligus kontrol senjata, sekaligus negara yang secara konsisten dari sejak awal mereka menentang adanya yang namanya penggunaan senjata nuklir. Jadi Selandia Baru adalah negara yang suportif terhadap yang namanya rejim disarmament dan arms control. Jadi itulah yang disebut sebagai yang namanya konstruktif neoliberalism dari Selandia Baru yang dianut khususnya pada saat setelah Perang Dingin sampai hari ini ya. Tentu saja pada saat Perang Dingin Selandia Baru masuk dalam blok Barat yang memberlakukan politik pembendungan terhadap yang namanya kelompok negara-negara komunis ya. Jadi saya kembali lagi tadi, jadi pada saat dipimpin oleh Michael Savage ya, Michael Savage kemudian diteruskan oleh Peter Fraser dan Sidney Holland, Selandia Baru terkenal sebagai negara yang sangat pro kepada yang namanya Amerika Serikat ya, di dalam hal ini terkait dengan upaya untuk mengalahkan Nazi Jerman, kemudian upaya untuk bagaimana mereka tergabung di dalam blok yang berseberangan ataupun menjadi blok yang berseberangan dengan kelompok komunis ya pada saat era pemerintahan Sidney Holland. Dan sebetulnya kalau kita berbicara kebijakan luar negeri Selandia Baru, mereka cukup realistis dan berpijak pada fakta ya, bahwa Selandia Baru adalah negara yang bisa dibilang terkait dalam koridor hubungan internasional mereka nihil ya dalam sisi ancaman, karena memang tidak ada satupun ancaman baik itu perceived threat maupun real threat yang dihadapi oleh Selandia Baru hingga saat ini ya, karena memang letak geografisnya memang sangat jauh, dan ke selatan Selandia Baru memang lebih bagaimana mereka melakukan satu manajemen territorial management terkait dengan wilayah mereka yang ada di wilayah
Antartika atau Kutub Selatan ya. Jadi memang selama ini yang kalau kita berbicara politik luar negeri Selandia Baru memang lebih didominasi hubungan dia dengan Australia, lebih didominasi hubungan dia dengan Inggris ya seperti hanya Australia, lebih didominasi hubungan mereka dengan Amerika Serikat tentu saja karena Selandia Baru juga memiliki satu perjanjian atau aliansi keamanan dan militer dengan Amerika Serikat di dalam ANZUS ya 1951 dan juga seperti hanya Australia ya dalam bentuk yang namanya diplomasi aliansinya. Selandia Baru juga menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai FPDA, Five Power Defense Arrangement, yang menjadi bagian dari aliansi keamanan antara negara-negara persemakmuran yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Ya, ini nggak lebih dari yang namanya proyek nostalgia dari apa yang kita sebut sebagai negara-negara Commonwealth, ya, persemakmuran terkait dengan isu-isu keamanan. Ya, jadi dipandang perlu untuk bagaimana melakukan preservasi atau melestarikan ya hubungan historis dan tradisional antara Inggris dengan kelompok negara-negara bekas koloninya di dalam sebuah koridor kerjasama keamanan yang dalam hal ini mereka berpusat di Penang ya di Malaysia. Oke, jadi selain itu juga Selandia Baru juga sangat realistis bahwa hubungan mereka selain dengan Amerika Serikat dengan Inggris dalam koridor FPDA tadi dan Commonwealth dengan Amerika Serikat dalam koridor ANZUS misalnya, mereka juga tidak lebih banyak mereka bagaimana hubungan mereka dengan negara-negara yang ada di kawasan Pasifik Selatan ya, bagaimana hubungan mereka dengan Tonga, dengan Samoa, dengan Kiribati, dengan Kaledonia Baru, dengan Solomon. Makanya isu-isu terkait dengan politik luar negeri Selandia Baru baik itu bersifat ekonomi maupun bersifat keamanan itu lebih banyak ditujukan kepada bagaimana kepentingan nasional Selandia Baru di kawasan tersebut di Pasifik Selatan, termasuk dengan bagaimana hubungan Selandia Baru dengan negara-negara Pasifik Selatan. Nah, kondisi inilah yang akhirnya membuat Selandia Baru sedikit banyak memiliki satu perbedaan relatif dengan Australia terkait bagaimana mereka memiliki persepsi terhadap keamanan internasional, bagaimana mereka memiliki persepsi terkait dengan politik internasional, terkait bagaimana memiliki persepsi terhadap yang namanya konstruksi kerjasama ekonomi baik dalam yang bersifat regional maupun yang bersifat global. Jadi inilah yang membedakan Selandia Baru dengan Australia. Makanya ketika Selandia Baru dan Australia ditempatkan dalam satu paket, ternyata dalam beberapa hal mereka memiliki satu perbedaan yang relatif ya. Jadi katakanlah Selandia Baru ini memiliki sebuah pandangan atau memiliki sebuah pattern pakem politik luar negeri yang lebih pasifis ya, yang lebih lebih pasifis dan lebih pasif ya dibandingkan Australia yang terlihat lebih agresif, lebih ofensif dan lebih realis ya, karena mereka bagaimanapun juga mereka menerapkan satu bentuk praktek hubungan luar negeri yang side by side dengan kekuatan superpower dunia yaitu Amerika Serikat dan tentu saja sebelumnya dengan Inggris. Lain dengan Selandia Baru, dia lebih bagaimana secara realistis Selandia Baru melihat geopolitik sebagai sesuatu yang memiliki satu limitasi bahwa Selandia Baru adalah negara yang relatif kecil, negara yang relatif teralienasi dalam tanda kutip karena posisi atau letak geografisnya, dan negara yang secara demografi juga tidak sebesar Australia karena paling tidak sekarang ada lebih dari 4 juta, bahkan ada yang bilang 5 juta orang Selandia Baru tinggal dan bekerja di Australia. Jadi ini menunjukkan bahwa secara demografi pun ya rakyat Selandia Baru ini memang bersifat realistis ya terhadap apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan secara strategis, yang mana ini akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri Selandia Baru yang relatif bukan isolasionis tapi dia relatif minor ya. Jadi politik luar negeri itu bukan sesuatu yang mayor tapi sesuatu yang minor di dalam persepsi orang-orang Selandia Baru. Nah, memang mereka terlibat di dalam misalnya katakanlah Perang Dunia Kedua, mereka terlibat di dalam Perang Dunia Pertama, dan mereka juga terlibat di dalam kampanye melawan komunisme di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, di Singapura, dan di wilayah Sarawak dan Sabah ya, termasuk bagaimana mereka juga berhadapan dengan tentara Indonesia pada saat dulu peristiwa Dwi Korra ya, Ganyang Malaysia ya dalam hal ini. Nah, sama seperti Australia dalam beberapa hal seperti ini, tapi sesungguhnya Selandia Baru memiliki satu gaya atau style yang relatif dekonstruktif ya terhadap yang namanya bangunan, logika keamanan, persepsi politik, bagaimana Selandia Baru melihat ASEAN, bagaimana Selandia Baru melihat Indonesia, bagaimana Selandia Baru melihat Cina, bagaimana Selandia Baru melihat apa yang terjadi di semenanjung Korea. Ini tidak seperti Australia yang nampak lebih terlihat realis,
dan multilateralis ya. Jadi Selandia Baru lebih untuk menjaga jarak, lebih untuk menjaga diri mereka. Mereka lebih on distance ya dengan yang namanya fenomena atau event-event internasional yang memiliki satu sensitivitas ya secara politik maupun secara geostrategi. Sementara Australia adalah negara yang lebih realis, terlihat lebih terbuka, dan tentu saja pada saat Australia saya lupa menyebutkan bahwa Australia adalah negara yang selalu berupaya untuk berlindung di balik yang namanya upaya untuk melakukan satu proposal desain kerjasama yang bersifat multilateralis ya. Ini tidak lepas dari Australia yang bersifat middle power tadi. Makanya dalam berbagai macam hal ya Australia selalu berupaya untuk menawarkan pola-pola yang bersifat multilateral ya terkait dengan yang namanya kerjasama ekonomi di dalam APEC maupun di dalam Trans-Pacific Partnership maupun ketika kita berbicara apa yang disebut sebagai proposal atau usulan atau ide dari apa yang disebut sebagai trilateral security dialog ya antara Australia, Jepang dan Amerika Serikat yang kemudian berkembang menjadi apa yang disebut sebagai quadrilateral ya plus India di sana. Sementara Selandia Baru lebih menikmati kesendiriannya dalam tanda kutip di sana. Mereka tidak berupaya untuk melakukan yang namanya eksplorasi dan eksploitasi dirinya untuk bagaimana melibatkan diri di dalam yang namanya riuh rendahnya, haru birunya, hingar-bingarnya politik internasional seperti yang dilakukan oleh Australia. Nah, kita tahu juga bahwa setelah Perang Dingin, pada saat masa Perang Dingin pun Selandia Baru memiliki satu jalur, memiliki satu line garis yang memang dalam tanda kutip agak kurang dimengerti oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang ditandai dengan kritisnya posisi dan persepsi Selandia Baru terhadap ANZUS itu sendiri, yaitu ketika Selandia Baru memutuskan untuk keluar dari yang namanya ANZUS pada sekitar tahun 1986-1987 ketika di bawah pemerintahan Perdana Menteri David Lynch, di mana Selandia Baru melontarkan ketidaksetujuannya, disagreementnya terhadap yang namanya program nuklir atau perlombaan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat khususnya. Dan Selandia Baru secara terbuka melarang pelabuhan-pelabuhannya untuk didatangi ataupun dikunjungi oleh kapal-kapal perang Amerika Serikat yang bertenaga nuklir. Ini menunjukkan konsistensi Selandia Baru terhadap yang namanya apa yang saya sebut sebagai suportif terhadap yang namanya arms disarmament dan arms control. Jadi ini membuat Amerika Serikat pada saat itu di bawah kepemimpinan Presiden Ronald Reagan memiliki satu pandangan terhadap Selandia Baru bahwa New Zealand is a friend, ya, not ally. Jadi Selandia Baru hanyalah teman, tapi bukanlah sekutu. Karena ini tidak lepas dari yang namanya pandangan Ronald Reagan terhadap yang namanya kebijakan Selandia Baru yang cenderung dalam tanda kutip tidak suportif terhadap yang namanya kebijakan strategis, kebijakan global Amerika Serikat. Nah, kebijakan ini terus dipertahankan ya, bahkan pada saat masa pemerintahan Perdana Menteri perempuan yaitu Helen Clark sekali lagi ditegaskan bahwa pijakan politik luar negeri Selandia Baru adalah berdasar pada yang namanya keperpihakan kepada yang namanya upaya untuk menjaga yang namanya kelestarian alam, kelestarian lingkungan, plus dalam rangka untuk bagaimana mereka melakukan apa yang disebut sebagai pemusnahan senjata nuklir atau dunia yang bebas, dunia yang aman, dunia yang stabil adalah dunia yang bebas nuklir. Itu adalah prinsip Selandia Baru yang dianut ya sejak masa pemerintahan pemerintahan David Lynch ya tahun 1980-an, dekade 1980-an yang kemudian diteruskan oleh perdana menteri selanjutnya, termasuk Mike Moore di sini, termasuk Jim Bolger, kemudian termasuk John Key, termasuk William English, termasuk juga ketika perdana menteri perempuan Selandia Baru yaitu Janet Shipley, kemudian Helen Clark, dan yang terakhir Jacinda Ardern, yang dengan konsisten mereka tetap berpijak kepada yang namanya keperpihakan mereka kepada yang namanya arms control dan disarmament. Ini adalah ciri khas dari kebijakan luar negeri Selandia Baru. Plus ya, Selandia Baru pernah memiliki satu tensi ketegangan dengan Perancis ketika Perancis melakukan uji coba nuklir di Pulau Karang atau Atol Mururoa di kawasan Pasifik Selatan, yang mana ini ditentang oleh aktivis atau LSM Greenpeace yang pada saat itu mereka mengirimkan kapalnya dan berlabuh di Auckland ya di Selandia Baru, yang kemudian memicu krisis ketika dua agen rahasia Prancis memasang bom di kapal tersebut yang akhirnya menewaskan satu orang dari aktivis Greenpeace, dan ini menimbulkan satu krisis politik antara Selandia Baru dan Prancis karena Selandia Baru menuntut Perancis untuk menyerahkan dua agen rahasianya untuk diadili di Selandia Baru dan menuntut ganti rugi dari pemerintah Perancis karena bagaimanapun juga jurisdiksi dari pemerintah dari peristiwa tersebut adalah di Selandia Baru, dan Selandia Baru sangat konsisten terhadap yang namanya
upaya untuk bagaimana menolak semua bentuk percobaan senjata strategis atau senjata nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Dan akhirnya Prancis mengalah pada saat itu. Dan ini bukti bahwa yang namanya diplomasi apa yang disebut sebagai konstruktif liberalism yang dibuat oleh New Zealand adalah sesuatu yang konsisten, sesuatu yang tough ya, sesuatu yang firm ya, dari masa pemerintahan satu ke masa pemerintahan yang lain. Dan ini memang sampai hari ini masih menjadi yang namanya garis-garis besar haluan dari yang namanya kebijakan atau politik luar negeri Selandia Baru. Jadi itu tolong dicatat ya, yang 4 tadi, apa yang disebut sebagai yang namanya konstruktif neoliberalism. Oke, itu dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan tentang kebijakan luar negeri Australia. Jadi saya tadi sudah sempat menyinggung tentang bagaimana Australia style atau gaya Australia di dalam bagaimana mereka membuat satu manuver terkait dengan misalnya isu keamanan, kemudian terkait dengan isu ekonomi ya. Jadi Australia ini adalah sebuah negara yang memang secara politik luar negeri mereka lebih menyukai, memiliki satu preferensi terhadap yang namanya gaya multilateralisme ya. Jadi bagaimana proposal ataupun ide ataupun inisiatif Australia ini sekali lagi terkait dengan yang namanya apa yang disebut sebagai pola multilateralisme. Bagaimana Australia sangat nyaman di dalam yang namanya ASEAN Regional Forum, bagaimana Australia sangat nyaman di dalam berupaya untuk membangun kontak ya. Misalnya terkait dengan yang namanya dialog security antara 3 pihak ya, dengan misalnya dengan Jepang dan dengan Amerika Serikat, terkait dengan Cina. Kemudian dengan dialog keamanan 4 pihak plus India di sana, sekali lagi tentang Cina. Jadi karena Australia ini merasa dirinya sebagai middle power, sehingga dia membutuhkan yang namanya shelter, membutuhkan yang namanya proteksi, membutuhkan yang namanya tempat penyangga. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Bagaimana Australia membangun kenyamanan dirinya itu dengan yang namanya gaya multilateralisme. Bagaimana ide-ide Australia terkait dengan Asia Pacific Economic Cooperation APEC ataupun Pacific Partnership atau TPP, di mana di sini Australia akan merasa lebih leluasa untuk bagaimana mereka mengekspresikan, menyalurkan kepentingan nasionalnya ya secara multilateralisme. Tapi sayangnya gagasan atau ide multilateralisme ini bertepuk sebelah tangan ketika kita bicara bagaimana kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik ya. Jadi Amerika Serikat dengan segala kedikdayaannya, dengan segala instrumentasi dan modalitas yang dia miliki, maka Amerika Serikat cenderung untuk menghindari yang namanya pola multilateralisme. Jadi dia lebih senang dengan yang namanya bilateralisme, karena ini akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya pressing terhadap yang namanya target ataupun dengan komunikan ataupun dengan lawan komunikasinya. Ya, ini yang akhirnya membedakan Australia dengan Amerika Serikat. Terkait bagaimana membangun persepsi tentang Cina, Australia juga sedikit banyak memiliki perbedaan dengan Amerika Serikat ya. Tatkala secara pragmatis Australia lebih melihat bahwa yang namanya Cina, yang namanya the emergence of China, yang namanya the rise of China, itu akan menghadirkan satu apa yang disebut sebagai big opportunity buat Australia, baik dari sisi ekonomi dan keamanan ya. Jadi di sini akan berkembang ada satu persepsi bahwa ternyata kalau kita bicara dari isu keamanan ya, Australia tidak sungguh-sungguh menempatkan Cina sebagai satu bentuk ancaman, baik itu real threat maupun perceived threat. Padahal kalau kita tahu bahwa di Pasifik Selatan, manuver Cina begitu agresif mendekati negara-negara Pasifik Selatan. Dan bagaimana Cina menanamkan yang namanya investasi, memberikan yang namanya bantuan dalam koridor Beijing Konsensus kepada negara-negara Pasifik Selatan ya, yang memang secara ekonomi mereka dapat digolongkan negara-negara yang relatif miskin ya. Jadi di sini Australia memiliki satu persoalan ya, ketika bagaimana mereka berupaya untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dengan Amerika Serikat terkait dengan isu Cina. Nah, Australia juga melihat bahwa yang namanya selain Cina sebagai big opportunity, Cina juga menjadi bagian dari yang namanya bagaimana Australia akan berupaya berdiri di tengah di antara kemungkinan adanya relasi konfliktual antara Amerika Serikat dan Cina. Jadi di sini terlihat sekali bahwa Australia ketika berbicara tentang isu antara Cina dan Amerika Serikat, Australia ingin seolah-olah dia tidak terlampau berpihak kepada Amerika Serikat, tapi dia juga tidak ingin mengorbankan hubungan bilateralnya, hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat dalam rangka untuk mereka bergandengan atau mendekatkan diri mereka dengan Cina. Jadi ini persoalan juga ya, meskipun di antara para pengambil kebijakan Australia melihat ini sebagai sesuatu yang normal-normal saja ya. Jadi ini yang menjadi bagian penting dari yang namanya gaya multilateralisme Australia. Jadi selain itu juga kalau kita berbicara tentang yang namanya logika diplomasi aliansi, pada saat ini beberapa scholar melihat bahwa Australia adalah merupakan
negara yang memiliki apa yang disebut sebagai cat's paw, ya, cakar kucing ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana Australia memerankan diri mereka di Asia Pasifik ya, dalam rangka untuk bagaimana mendukung kampanye Amerika terkait dengan combating terrorism, terkait dengan bagaimana Amerika berupaya untuk melakukan containing terhadap yang namanya the rise of China, maka di sini Australia akan terlihat seperti cat's paw ya, seperti cakar kucingnya Amerika. Jadi maka tidak heran akhirnya para scholar melihat bahwa sosok Amerika Serikat ini akan selalu menjadi bayangan dari yang namanya perjalanan atau manuver Australia dalam setiap isu atau dalam setiap masa ya. Jadi ini yang akhirnya semakin mendefinisikan tentang apa yang disebut sebagai yang namanya diplomasi aliansi dari Australia. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana juga hubungan antara Australia dengan negara-negara ASEAN atau termasuk dengan Indonesia, yang dalam hal ini bagaimana juga Australia selalu merasa bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan Asia Tenggara ya, meskipun kadang-kadang ini tergantung berpulang kembali kepada persepsi masing-masing pemimpin, masing-masing Perdana Menteri yang berkuasa di The Lodge ya, di kantor Perdana Menteri Australia di Canberra. Jadi bagaimana Australia melihat ASEAN, tapi setidaknya Australia selalu melihat bahwa yang namanya ASEAN memiliki satu bangunan, satu desain, memiliki satu bagian yang namanya bangunan atau arsitektur yang memang akan menjadikan Australia sedikit banyak akan memiliki satu memiliki satu kenyamanan ya ketika mereka bergandengan tangan dengan ASEAN ya. Terlepas dari pemimpin seperti John Howard melihat peranan Amerika Serikat, aliansi dengan Amerika Serikat adalah merupakan prioritas menjadi the main core dari yang namanya diplomasi, tapi setidaknya setiap pemimpin Australia tidak akan bisa melepaskan diri dari bagaimana ketergantungan mereka, keterkaitan mereka, interdependensi mereka dengan ASEAN, termasuk diantara untuk urusan yang namanya migran, termasuk untuk urusan pengungsi. Bagaimanapun juga Australia dengan Pacific Solution-nya, dengan Pulau Manusnya, dengan Naurunya, mereka membutuhkan kawasan Asia Tenggara ini sebagai benteng alam ya, terkait bagaimana mereka mengendalikan arus migrasi. Nah, di samping itu juga ketika kita berbicara isu terkait dengan yang namanya security maupun ekonomi, Australia paling tidak melihat bahwa Asia Tenggara adalah merupakan sebuah fakta yang dekat ya, the close reality dari Australia, di mana apapun yang terjadi antara ASEAN dengan Asia Tenggara, ASEAN dengan Australia, termasuk antara Indonesia dengan Australia, tapi logika praktek hubungan antara ASEAN dan Australia paling tidak akan ditempatkan menjadi bagian yang tidak pernah dikesampingkan oleh Australia. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana Australia melihat Jepang ya, ketika mereka pertama kali mengakui membangun hubungan bilateralnya secara resmi dengan Jepang tahun 1957. Kemudian mereka juga membentuk kemitraan pada sekitar pertengahan tahun 90-an sampai tahun 2000-an dengan Jepang, dan juga bagaimana ketika Australia mengakui Cina secara resmi tahun 1972. Dan juga bagaimana Australia yang sangat ingin berperan di dalam yang namanya upaya untuk mengatasi krisis semenanjung Korea, ini kita maknai sebagai bagaimana Australia ingin sekali menjadi bagian dari dinamika yang terjadi di kawasan Asia maupun Pasifik. Ya, itu dulu ya tentang Australia. Terima kasih.